Hai Vivers, selamat datang kembali di Tim Podcast. Hari ini bersama saya Tria yang akan menemani Vivers beberapa waktu ke depan untuk berbincang-bincang bersama narasumber kita yang pastinya luar biasa banget untuk di edisi hari ini. Oke, Vivers pasti udah penasaran siapa nih narasumbernya? Langsung aja tanpa berlama-lama lagi. Di depan saya sudah ada narasumber kita, yaitu ada Ibu Sisil, ada Bapak Theo. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Ibu. Ya. Oke, aku mau mempersilahkan terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu narasumber kita hari ini untuk memperkenalkan diri. Silakan mungkin dimulai dari Ibu Sisil terlebih dahulu. Oke, kalau saya sih udah produk lama ya, maksudnya udah pada siapa ya, nggak asing lagi ya. Ya tapi tetaplah wajib ya memperkenalkan diri ya. Saya dengan Sisilia Trihapsari Ningtyas yang saat ini dipercaya untuk pegang microfinancing division. Keren, bisnis baru kita ya Bu ya. Betul. Finatra. Ibu inget nggak ya Bu, di 2 tahun yang lalu Ibu ketemu sama saya juga di podcast. Setiap hari. Nah, dan setiap hari juga ketemu itu. Oh iya Bu. Saya mau bilang, ini tanda-tanda nggak sih Bu? Kita jodoh. Iya. Gitu ya. Boleh lah, nanti diatur lah. Di belakang ya Bu ya. Oke, di sini juga sudah ada Pak Theo. Silakan Pak Theo. Ya, nama saya Theodorus Indra. Saya di divisi Corporate Secretary Legal and Litigation. Oke. Halo, selamat pagi Pak Theo. Salam kenal ya Pak Theo ya. Jadi mungkin ini teman-teman kita yang masih baru bergabung ya Pak, Bu. Jadi kan mereka butuh mengenal gitu kan. Siapa sih orang-orang di belakang layar CSLL sama di microfinancing division gitu ya Pak. Oke, selalu keren ya narasumber kita di tim podcast ini. Oke Vivers, topik obrolan untuk tim podcast kita kali ini adalah topik yang tentunya nggak kaleng-kaleng. Dan yang pasti nggak bikin Vivers deg-degan juga. Karena hari ini kita akan membahas terkait dengan value excellence Pak. Sama seperti culture day kita yang sebelumnya itu value excellence juga yang dibahas. Nah, tenang aja tim podcast juga nggak pernah gagal mengubah topik yang tadinya serius. Ini kan kalau kita ngobrol soal excellence pasti serius banget ya, apalagi ada Pak Theo ya. Kayaknya agak serem yang akan dibahas ya. Pasti terkait dengan POJK, undang-undang mungkin seperti itu kan. Bayangannya ketika teman-teman mungkin baru di menit keberapa nih nontonnya. Tapi tenang aja, nggak bakalan serius itu gitu ya. Nanti teman-teman dengerin aja dan stay tune di podcast kita hari ini. Oke. Jadi Bapak dan Ibu, sebelum kita ngobrol lebih jauh soal value excellence ini, kita bertukar kabar terlebih dahulu kali ya Bapak Ibu. Jadi di awal tahun, kita masih bilang ini awal tahun ya, meskipun sebenarnya di Februari aja kita udah tercepot-cepot ya Bapak Ibu. Dengan segala rupa agenda kita yang kayaknya masih bulan Februari, tapi kalender Bapak Ibu ini di MS Teams mungkin udah padat ya. Nah, jadi udah mulai sibuk ya, pasti boleh nggak Bapak Ibu diceritakan kesibukan apa yang menjadi yang sekarang sedang dikerjakan gitu ya, dan mungkin rencana ke depan setahun mungkin ya di masing-masing fungsi Bapak Ibu sekalian. Mungkin boleh, silakan Pak Theo dulu. Saya dulu. Ya boleh. Ya, thank you Tria. Jadi ya awal tahun sih seperti biasa di legal kan, kemarin kita udah selesai planning cycle. Iya. Kita lagi regrouping lagi tim kita. Oke. Kebetulan di legal juga kita dari 2-3 tahun terakhir ini berusaha untuk kita redefine lagi lah service kita mau seperti apa gitu ya. Kemudian tim member kita juga reshaping lagi, kita juga perkuat lagi tim member kita juga dari sisi kompetensi, dari sisi ketersediaan resourcesnya juga gitu ya. Kemudian belakangan ini juga ya kita lagi kedatangan tamu juga nih, gitu kan, kedatangan tamu agung gitu ya. Yang sebenarnya kalau dia datang antara senang dan gak senang gitu ya. Senangnya karena pasti kita diminta untuk berkaca sebetulnya gitu ya. Kita diminta untuk berkaca pada apa yang sudah kita lakukan itu apakah betul atau salah, atau ternyata ada yang kurang sempurna, atau apa yang sudah baik bahkan yang dilihat dari kacamata pihak lain di luar sana gitu ya. Tapi yang nggak senangnya karena pasti jadi super sibuk gitu ya, karena dia masuk tanpa terduga gitu ya, tanpa terduga. Tapi ya good or bad is hard to say ya menurut saya gitu. Tapi kita coba lihat dari sisi positifnya aja, yang mana saya kira itu positif buat Vivpro sendiri ya, dari sisi compliance, dari sisi perapian proses, improvement proses, saya kira itu sih.
Oke. Thank you. Iya Pak. Jadi sebenarnya kehadiran tamu kita itu membuat kita jadi getting more stronger ya Pak ya. Karena kan pasti tadi Bapak bilang mungkin kehadiran tamu kita ini membuat kita jadi berkaca gitu kan. Jadi mempermudah kita juga kali ya Pak ya. Iya. Dalam proses mengevaluasi, mempersiapkan hal yang mungkin sebelumnya kita sudah kuat, kita lebih bikin lebih comply gitu ya Pak ya. Oke, keren nih aktivitasnya Pak Theo. Kalau Bu Sisil gimana Bu Sisil? Ya kalau karena saya di micro di LOB ya, yang jelas Argo target itu udah mulai jalan dari awal tahun ya, dari Januari ya. Dan dengan kenaikan kan yang luar biasa nih untuk target ya. Ya di mana-mana nggak bakalan turun lah ya, target pasti akan selalu naik dan naik. Nah di tengah-tengah beberapa permasalahan yang mungkin kan kembali lagi ini memang bisnis baru ya, masih sangat ya naik turun lah gitu. Nanti tiba-tiba ada yang oh ini harus diberubah lagi, oh ini harus dibenerin lagi, yang ini nggak perlu, yang ini kurang gitu kan. Ini memang masih banyak yang perlu disempurnakan, apalagi belajar dari sebelumnya kan Vinatra tuh lahir di 2022 gitu ya. Itu kan dimana ini hal yang baru, belajar lagi sesuatu yang baru, dan ternyata nggak gampang gitu setelah dijalanin gitu kan. Oh iya ya, nggak bisa ya jalan ini, apalagi kita mindsetnya masih pakai pola kerja yang lama. Dengan sebelumnya kan ada LOB existing yang ada di New Motorcycle gitu ya, ada di Danasra, Spectra. Bahwa ini berbeda, harus berubah, itu memang agak gampang. Ya 2022 dilalui, 2023 dilalui, seharusnya sih 2024 ini harusnya lebih lebih matang lah ya, lebih matang, dan beberapa perbaikan yang memang masih terus berjalan. Seperti sistem itu juga masih terus disempurnakan gitu ya. Memang sudah ada tuh kemarin dibangun sistem yang beda, karena kan kita memang beda sistem dengan Viv Apps kan. Ada sendiri yang otomatis pasti ada yang bolong lagi, ada yang kurang lagi, mesti disempurnakan. Ya lagi coba memperbaiki pola-pola yang kemarin masih salah, bagaimana agar 2024 ini jauh lebih baik lagi. Yang pastinya dengan booking yang lebih besar, tetapi ya prosesnya harus lebih baik lagi, belajar dari kesalahan-kesalahan yang di tahun-tahun sebelumnya. Oke, jadi seru banget ya Bu. Sebenarnya tuh kayak kita menemukan mainan baru ya Bu. Betul. Kita terus aja kayak ngerjain kubik gitu ya Bu ya. Jadi kayak gimana nih polanya biar lebih bagus gitu ya Bu. Oke, keren banget Bu Sisil. Seru banget sebenarnya untuk mengetahui kegiatan dari Bu Sisil dan Pak Theo yang sekarang masih baru 2 bulan kita jalani di tahun 2024 ini Bapak Ibu. Tapi ternyata agenda kita sudah cukup padat gitu kan. Nah, tadi kita juga sudah di-spill sedikit terkait dengan pengalaman dari Bapak Ibu di sini. Nah, sekarang aku penasaran nih Bapak Ibu terkait dengan segala rupa kegiatan agenda yang tadi kita sudah dipaparkan, sudah dengarkan dari Pak Theo sama Bu Sisil. Pasti tanpa adanya value excellence, mungkin ya Bapak Ibu, mungkin prosesnya kita nggak sesempurna ataupun tidak sebaik yang sekarang kita sedang rasakan seperti itu. Nah, menurut Bapak dan Ibu sekalian, terutama soal realita di divisi Bapak Ibu sekalian, Vivers mungkin juga penasaran bagaimana kita akan mengkulik proses kerja excellence di fungsi dari Bapak Ibu sekalian. Boleh aku mulai dari Bu Sisil dulu? Silakan Bu Sisil. Proses excellence ya. Ya, excellence itu kan memang rasanya dibutuhkan di semua fungsi ya, di semua sisi ya. Karena kalau nggak excellence tuh ya udahlah, kerja aja apa adanya yang gitu penting kan. selesai. Yang penting selesai gitu ya. Tapi apalagi nih di Vinatra sebagai bisnis unit baru, di sela-sela penyempurnaan SOP gitu kan, penyempurnaan sistem yang terus dikembangkan, terus diperbaiki. Tapi kan proses untuk kita memberikan sesuatu ke pelanggan, ke customer ya kan, pelanggan kita itu tidak hanya eksternal, tapi eksternal itu maksudnya di luaran, di cabang, kemudian murni benar-benar pelanggan yang disebut sebagai customer beneran, tapi kan ada juga customer itu teman-teman kita sendiri gitu kan. Bagaimana itu tetap harus berjalan gitu kan. Jadi ya sambil berjalan untuk melihat, oh sistem ini ternyata memang masih kurang nih, masih perlu lagi nih ditambal untuk
agar kita bisa memberikan sesuatu yang excellence, agar kita bisa memberikan proses, kemudian memberikan servis yang lebih baik. Otomatis kan itu bahwa ya harus ada perbaikan yang berkesinambungan. Meskipun sudah ada nih dibentuk nih, nggak ini masih kurang, ini beda dengan bisnis yang lain. Rubahlah. Kalau enggak, kita nggak excellence, kita nggak bisa memberikan sesuatu yang lebih. Dan itu harus ada dari masing-masing pribadi. Tidak hanya 1-2 orang, tapi semua dalam satu tim itu ya harus mempunyai bagaimana kita bisa melayani, bisa memberikan sesuatu yang excellence. Tetap seperti itu dengan keterbatasan bahwa ini hal baru, kita harus belajar lagi nih. Ternyata muncul nih kasus yang baru, kemarin nggak ada. Wah, ini kan jadi bikin susah nih orang lain, jadi nggak excellence. Oh ya udah kita perbaiki. Apa? Yuk cari solusi. Terus oh iya ada sistem yang bolong nih di sini. Meskipun kemarin udah disempurnakan, ternyata tetap nggak bisa pakai ini. Karena itu tadi harus menjaga bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik. Iya, berarti kita sebagai Vivers tuh harus punya rasa penasaran yang tinggi ya Bu. Betul. Ya. Jadi mungkin pola yang sama itu belum tentu bisa cocok di fungsi yang kita sedang lakukan. Iya. Mungkin seperti itu gitu ya. Gimana kalau Pak Theo? Ya, kalau di corporate secretary legal sama litigasi, saya kira makin kesini tantangannya udah makin lain ya. Jadi fungsi corporate secretary legal litigation itu demand-nya itu sudah lain gitu ya. Karena bisnis pun sekarang bergeraknya sudah arahnya udah semakin berbeda daripada bagaimana saya mengenal industri pembiayaan mungkin 10 tahun yang lalu ketika saya masih di ACC misalnya gitu ya. Dengan hiruk pikuk aturan yang begitu membahana, saya kira gitu ya. Belum selesai review satu aturan udah keluar lagi yang baru gitu ya. Belum selesai saya sosialisasi ke semuanya udah muncul lagi baru. Gitu kan. Contoh kayak POJK konsumen yang terakhir nih kan, kita baru punya POJK 6 tahun lalu 2022 baru keluar. 2023 saya mau liburan Natal udah keluar lagi satu kan gitu ya. Baru mau nyelesain penerapannya gitu ya Pak. So bukan hanya bisnis yang exponentially growth, tapi sebetulnya legal pun sebetulnya dari sisi compliance, dari sisi aturan ya, policy itu juga exponentially juga pertumbuhannya gitu. Jadi saya selalu bilang sama tim bahwa we need to be always in the market, saya bilang gitu. Jadi kita harus selalu ready untuk kasih kita punya service yang paling bagus kepada tim gitu ya. Baik kita sendiri secara internally tim di FVF maupun sebetulnya externally, karena kan usernya divisi saya ini juga sebetulnya ya ada eksternal juga gitu ya, ada eksternal juga, dan itu juga regulator which is we can't make any mistake ketika kita serve mereka gitu ya, karena it will lead sama sanksi dan seterusnya gitu ya. Itu yang kita harus jaga, makanya excellence is very important kalau di tempat kita gitu ya. From time to time saya ke tim juga saya selalu bilang bahwa kita harus lihat bukan hanya sekadar kita deliver. Sometimes pekerjaan itu kan kita hanya sekarang ya oke, yang tadi Bu Sisil sempat sampaikan ya asal kerja aja, atau kalau istilah saya we only just deliver the job gitu, tapi without any understanding bagaimana sih pekerjaan itu kita maknai begitu ya. Saya selalu bilang sama tim bahwa memaknai excellence itu sederhana. Ketika kamu sudah deliver, then you take look back ketika apa yang sudah kamu lakukan and find the pattern. Ketika sudah tahu patternnya, and then try to improve apa yang kurang di situ gitu kan. Karena itulah sebetulnya salah satu engine-nya si excellence itu adalah curiosity itu gitu. Kita selalu penasaran gimana sih, kalau tadi Tria bilang Rubik ya, gimana sih kita find the pattern. Oke, kita udah jadi nih kuning, hijau, biru gitu. Tapi is there any better pattern untuk kita menyelesaikan itu lebih cepat, faster, better quality gitu kan. Itu selalu saya bilang sama tim saya, kenapa sekarang juga di legal previously kita nggak pernah punya project di divisi kita gitu. Sekarang kita mulai kita mau bikin ini dengan bikin standarisasi, kita bikin sistem informasi, kita adaptasi juga di tempat kita. Bagaimana kita mengelola kasus, memonitor perkara yang di tempatnya litigasi itu yang sekarang ribuan jumlah pengaduan masyarakat. So kalau kita tidak melakukan istilahnya improvement, kita tidak mencoba selalu mereview apa yang sudah kita lakukan and then try to find another way untuk melakukan itu secara more efisien, more efektif gitu, ya kita nggak akan kemana-mana gitu, dan akhirnya kita nggak bisa serve kita punya klien atau kita punya user itu better gitu sih sebetulnya. Itu yang kita
lakuin selama ini kalau di CSL sih. Keren. Thank you. Jadi viewers ini harus tahu juga ya Pak, di CSLL itu mungkin stakeholdersnya cukup banyak. Tapi sifatnya tidak hanya melihat ya teman-teman ya, mereka mengamati diam-diam gitu ya Pak ya. Dan sometimes memberikan sanksi juga. itu dia. Jadi otomatis value excellence ini sangat-sangat penting untuk diterapkan di fungsi terkait ya Bapak Ibu. Oke, untuk membangkitkan semangat nih Bapak Ibu. Tadi kita udah ngomong terkait dengan value excellence ya, meskipun kita belum masuk lebih dalam gitu kan. Aku mau ngajak Bapak Ibu di sini untuk kita main terlebih dahulu. Oke, kita main terlebih dahulu. Kita main namanya TTT, teka-teki TAM. Oke, yuk Bapak Ibu kita main dulu. Oke, Bapak Ibu, kita hari ini mau main dulu ya. Oke. Kita main TTT, teka-teki TAM. Jadi nanti aku akan memberikan pertanyaan Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya nanti bisa dijawab dengan papan tulis. Nanti akan ada juga pertanyaan yang mungkin nggak membutuhkan papan tulis. Oke. Nanti juga akan ada nyanyi-nyanyi sedikit ya Bapak Ibu ya. Kapan lagi ngelihat Bu Sisil nyanyi? Selain pas Natal ya Bu. Oke. Langsung aja ya. Mungkin nanti juga akan ada berhitung-berhitung. Silakan gunakan papan tulisnya Bapak Ibu. Oke, kita langsung aja ya. Gak setegang Pak Theo. Saya kok tegang ya. Oke. Nanti untuk waktu dalam menjawabnya 5 detik aja ya Bapak Ibu. Oke, langsung aja kita mulai pertanyaan pertama. Siapa karakter representasi value excellence? Oke, langsung diangkat Bapak Ibu. Nggak tahu bener nggak tulisannya. Oke, Bapak Ibu, sayang sekali benar sih Excel, tapi untuk dalam penulisannya kurang huruf C. Kok sama kita? Oke, sehati ya berarti ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sayang sekali. Oke. Kali ini kita berhitung Bapak Ibu. Silahkan ditulis mungkin 5 ditambah 4 dikali 8 ditambah 6 dikurang 8 sama dengan. Waduh, berapa nih Pak Theo? 5, 4, 3, 2, 1. Silakan angkat papan tulisnya Bapak Ibu. Aku tahu deh, aku awal. Posisinya berapa posisinya? 47 apa? Sayang sekali Bapak Ibu. Salah ya kita. Jawabannya 35. Aku udah mendekati. Oh, ini 5 dikali 4 ya? Ditambah 4 ya? 5 ditambah 4. Oh, ditambah, gue kira dikali. Kan bisa membaca tulisan sendiri kan? Oke. Wah, ini gawat nih. Besok saya sama anak Ini harus saya belajar lagi Pak kita nih. Pak Theo, mending daripada Bahaya. bahas kerjaan, mending kita bahas matematika aja Pak. Ternyata Nah, Bapak. Pak, kita kan udah terbiasa pakai Oh iya. Pakai handphone, kalkulator. iya, tiba-tiba kayak ini bingung Menunjukkan ya. kemampuan kita ya. Bisa. Oke, nggak apa-apa Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Ada soal cerita Bapak Ibu. Apabila diperlukan waktu 20 menit untuk merebus sebutir telur sampai dia bisa matang, maka berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk merebus 10 butir telur sampai matang? 10 Pak. Ibu. berapa nih Pak Theo? Aduh. Oke, 5, Bahaya banget ini. 4, 3, 2, 1. Silakan diangkat papan tulisnya. Oke. Bu Sisil. Selamat Pak Theo, akhirnya Bapak. Bu dimasaknya bareng-bareng. Oh, aku kelebihan nolnya. Udah lihat ya. Direbusnya satu-satu. Kebiasaan ya Ini berarti satu-satu. proses Jadi memikirkan proses itu pay attention to detail. Nah, kan harus Make detail. sure bahwa Iya betul. Betul, Oke. betul. Terima kasih Bu Sisil Pak Theo. Aduh. Oke, seru banget. Kita lanjut ya. Kali ini nggak pakai papan tulis. Tenang Ya aja. udah, jangan hitung-hitungan ayo. Jangan. Iya, Udah oke. malas hitung-hitungan. Oke, Bapak Ibu, kalau ini boleh dijawab secara cepat ya. Bagaimana signature sign value dari excellence? 5, 4, 3, 2, 1.
Oke, dua-duanya langsung benar ya Bapak Ibu. Kalau itu nggak mungkin salah. Ini salah, ini bahaya kalau salah ini. Bukan orang FIF ya. Oh iya betul. Nggak boleh jadi counterpart. Orang FIF nggak mungkin salah. Bukan orang FIF Nanti saya dibalikin lagi yang lama. Oke, kita lanjut. Bapak Ibu silakan menyambung lirik lagu berikut ini. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Menarilah tanpa lelah hingga kau mencapainya. Ya, Bener nggak sih? Bener. sayang sekali. Jadi liriknya itu tadi Bapak menarilah ya Pak. Iya. Berlari. Oh, berlarilah. Oke. Terus apa ya? Saya cuma tahunya menarilah gitu. Dan terus tertawa itu. Memang kalau dengar lagu cuma refrennya aja. Iya, Iya betul. doang. Nah gitu. Makanya nggak didengerin. Oke, kita sampai ke pertanyaan yang terakhir, Bapak Ibu. Anas time dari 1 sampai 10. Kali ini boleh ditulis di papan tulis ya, Bapak Ibu. Dari 1 sampai 10, seberapa excellent sih Bapak Ibu di sini? Nah, ini mungkin self assessment ya Bapak Ibu. Seperti cawapres kemarin gitu ya Pak. 1 sampai 10 ya. 1 sampai 10, silakan. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan diangkat. Percaya diri. Percaya diri. Oke. Oke. Bu Sisil 10. Sementara Pak Theo ada 8, 9, 10. Ada. Sekiranya untuk expert. Oke, 10 boleh itu nggak? Tuhan. Boleh nggak saya mendapatkan penjelasannya mungkin dari Bu Sisil terlebih dahulu? Ya kalau kita nggak, itu kan jadi kayak nggak percaya diri ya. Ya. Kalau kita nggak ngerasa excellence, ya harus 100% kita tuh merasa itu, tapi tetap 100%-nya adalah oh iya, tapi masih ada yang kurang loh. Gua nggak mau turun dari 100% nih. Harus naik lagi nanti. Betul. 110, 105, 110. Betul. Nah, itu yang perbaikan dari kesinambungan. Tapi Oke. tetap harus percaya diri bahwa Kita tuh excellence gitu ya Bu. excellence gitu. Oke, kalau Pak Theo gimana Pak Theo Kalau penjelasannya? saya kalau kita sekolah dulu kan 6 kan nilai rata-rata ya gitu. Iya. 8 tuh udah bagus sebenarnya gitu kan. 9 10 itu ya 9 tuh kalau kita betul-betul kita udah sampai ke level yang expert itu ya. Ya. Jadi betul-betul kita udah bisa memberikan contoh, jadi kita udah bisa jadi benchmark gitu. So kita akan achieve ke arah sana gitu ya. 10 itu adalah kesempurnaan saya kira gitu ya, which is hampir setiap kali dalam realita itu sangat sulit dicapai. Yeah. That's why tadi Bu Siti bilang kita tetap 10 akan jadi 9 lagi gitu ya Bu ya, bisa jadi 8 lagi, balik lagi 10 lagi ya. So itu adalah perfection seperti itu gitu. Jadi ya kita always aim ke arah sana gitu, tapi kita 10 turun lagi dikit lagi balik lagi, tapi consistently being 8 itu sudah sesuatu yang standar yang sangat diterapkan. Karena achieve 8 aja udah saya Rendah hati sekali. Saya aja udah merasa Bapak sekeren itu. Masih itu apa? Oke, tapi yang penting mau berapapun nilai kita, yang penting kita harus sampai di nilai 10. Betul Exactly. ya Bapak Ibu ya? Exactly. Setuju ya? Perfection. Oke. Terima kasih Bapak Ibu untuk main bareng kita di TTT Teka-teki TAM. Oke, tadi kita udah main ya Bapak Ibu. Sekalian gimana Bu? Seru nggak mainan kita sekarang? Seru. Ya itu segmen baru dari tim podcast Bapak Ibu. Jadi semoga nanti teman-teman yang akan nonton tim podcast kita, mereka nggak ngerasa ini terlalu serius gitu podcastnya gitu kan? Iya. Oke, nggak ngerasa kayak lagi ujian kan ya Pak ya? Awalnya aja sih. Lama-lama udah biasa. Oke. Bapak Ibu hitung-hitung refreshment juga ya tadi kita dan viewers yang lagi nonton terkait dengan value TAM. Mari kita back to topic. Bapak Ibu, aku boleh ya kulik-kulik soal realita gimana proses excellence di kesehariannya Bapak Ibu. Nah,
di kesehariannya, mungkin sehari-hari di fungsi kita terkait bagaimana sebenarnya tadi kan mungkin kita sudah Bapak Ibu sudah menyampaikan gitu ya realitanya di fungsinya seperti apa. Tapi kalau boleh nggak sih Bapak Ibu diceritakan case-case misalnya terkait dengan penerapannya di fungsinya seperti itu. Mungkin boleh Bu Sisil duluan, silakan Bu. Iya, kalau seperti tadi disampaikan ya di Finatra itu kan masih baru dan yang baru tuh bukan cuman prosesnya, sistemnya, tapi orang-orangnya juga rata-rata baru. Betul Bu. Iya kan? Sekali. Oh sekali kan dari awal ya gitu ya waktu itu rekrutmen seperti apa gitu kan. Okay. Tidak hanya dari internal tapi juga eksternal. Itu kan challenging juga kan untuk wah eksternal nih yang kita nggak tahu kan ya value-nya seperti apa di perusahaan yang lama seperti apa. Nah tapi bagaimana tetap untuk kita memberikan produk yang unggul gitu ya, yang excellence di sela-sela yang saat ini memang masih penyempurnaan tadi gitu kan. Ya beberapa hal yang memang strategi yang sudah kita bikin nih, strategi yang sudah kita bikin di akhir tahun kemarin untuk persiapan 2024. Finatra atau microfinancing itu kan banyak banget yang sekarang memang apa ya mungkin menjadi gula gitu ya. Jadi semut-semut itu udah pada berdatangan gitu ya Pak Theo ya. Karena kan memang pemerintah sedang mensupport juga, menggalakkan juga tentang ayo dong kita sama-sama besarkan UMKM gitu. Yang otomatis kompetitor luar biasa juga di luaran sana kan. Nah, di sela-sela kita masih perbaikan, belajar, penyempurnaan, tetap harus bisa berkompetisi dengan mereka. Kalau enggak, ya kita akan dapat apa-apa gitu kan. Ya apa ya tadi belajar terus, memperbaiki terus proses yang ada, kemudian lihat dari segi kompetitor ngapain ya, apa yang dilakukan kompetitor. Karena itu secara langsung kita juga belajar. Kompetitor ngapain? Kalau let's say terdekat adalah seperti BRI itu ya Pak Theo ya. Kalau dia kan memang sudah dari sejak zaman dahulu kala kan buka kan, pengalamannya tuh udah luar biasa betul. Tapi kita banyak ngulik-ngulik juga tentang apa sih yang mereka lakukan dan kita belajar banyak dari mereka juga. Nggak ada salahnya dong meskipun kompetitor kalau ada hal yang positif kita juga bisa ambil nih gitu kan. Oh mereka bisa melakukan ini karena dengan melakukan A, B, C, D. Coba deh kita juga lakukan yang sama. Bisa nggak? Oh ada yang nggak bisa karena beda value-nya. Oh ternyata ada yang bisa. Nah hal itu makanya strateginya memang harus tepat sasaran karena kompetisi yang luar biasa. Banyak sekali yang memang sekarang mengikuti apa dari guidance pemerintah dan memang mereka juga punya target untuk sama-sama membesarkan UMKM yang pastinya untuk Viv Groupnya juga tidak jauh-jauh dari visi misinya Viv Group ya. Menjadi pemimpin industri yang dikawal misi nasional, memberikan kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat gitu kan. Itu kan salah satunya tadi untuk UMKM kan bahwa ya tetap harus bagaimana caranya apapun yang terjadi ya kita tetap harus maju dan harus berhasil nih yang namanya Finatra menghadapi tantangan yang luar biasa di luar sana. Itu. Keren. Oke, itu tadi strateginya Bu Sisil ya untuk menghadapi 2024 dengan menerapkan value excellence sehari-hari di fungsinya. Oke. Kalau Pak Theo bagaimana Pak? Silakan Pak Theo. Ya karena mostly legal itu kan untuk segala hal sesuatu yang sifatnya baru itu pasti lewat kita kan gitu ya. Termasuk tempatnya Bu Sisil ini salah satu. Iya, ini kita sering tektokan nih soalnya. Ini priority client nih. Iya. Salah satu priority client itu ada di strategi inisiatif saya itu serving tempatnya Bu Sisil. So since itu adalah suatu industri, suatu bisnis bukan industri, ini bisnis yang baru gitu ya buat FIF. I think kita berada di another landscape gitu ya Bu ya, yang memang sebenarnya landscape-nya FIF itu ada di retail motorcycle financing. Sekarang kita masuk ke micro. Tentu kita pun sebetulnya berusaha untuk from time to time untuk kita tingkatin dulu kita punya kompetensi. So know-how-nya gimana nih kan? Bagaimana kita mau serve something or deliver something if he doesn't know apa yang mau kita sampaikan gitu kan. Betul. Iya kan, kita nggak punya know-how-nya, kita nggak punya knowledge-nya. Saya punya tim mungkin dulu sekali sampai sekarang setidaknya sebelum ada micro kita assisting ya our common business gitu ya, yaitu adalah retail motorcycle financing gitu. Sekarang kita berurusan dengan dealing sama micro produktif ya. Itu saya pertama kali sama teman-teman
ya user for your knowledge dulu lah sebetulnya gitu. Tingkatin dulu kompetensi teman-teman. Betul. That's why saya awal-awal bahkan kita hire juga expert lawyer untuk jadi kita punya narasumber ya gitu kan. Karena even saya pun meskipun saya juga sedikit banyak tahu tentang bagaimana jaminan, tapi tetap aja gitu kan perlu di reshape sesuai dengan kebutuhan bisnis. Contoh ya, ini kita bilang actual implementationnya seperti apa gitu. Itu salah satu contoh itu. Karena kalau kita nggak bangun kita punya kompetensi dulu, how can we become excellent kan? Itu dulu. Nah, and then ketika kita deliver kepada kita punya user, itu bagaimana kita membuat konsep supaya proses delivernya itu efektif dan efisien dan tuntas. Karena recently kan TAM di Excellence itu kan salah satu ya, TAM semuanya berubah. Saya lihat kemarin baru ada kita sub-value baru karena saya tahu di Asia International juga dia punya Catu Dharma juga dia ada tambahan sub value. That's why itu di cascade ke bawah sampai dengan di anak perusahaan. Dan itu ada salah satu layak yang saya suka adalah tuntas. Jadi ketika kita menyampaikan delivery itu harus tuntas, completion gitu ya. Nah makanya kalau kita nggak punya konsep bagaimana menyampaikan itu secara tuntas, maka ini akan jadi nggak efektif. Bagaimana cara kita mau tahu tuntas kalau sama saya punya tim? You look for your customer voice dulu. Apa sih sebenarnya yang jadi kebutuhannya si customer kan gitu. Saya tanya, you pergi dulu sama Bu Sisa. Mau saya ketemu Bu Sisi juga kadang-kadang contoh ya, this is for reality example gitu. Saya datang, Bu, you punya masalah bagaimana Bu? Kan begitu ya. Begini Pak Teo, begini. Oke. Saya tahu tuh. Saya tarik itu menjadi sesuatu yang kemudian saya susun konsep bagaimana saya bisa menyampaikan sesuatu yang bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhannya user. There is my definition untuk kita terapin excellence di divisi kita gitu ya. Nah setelah itu kan ini kan satu circle nih ya, satu cycle gitu ya. And then we could make it as a circle gitu. Jadi kita harus reverse lagi, kita cek lagi benar nggak, cek di implementasinya. Setelah kita kasih guidance seperti kemarin waktu saat Bu Sisi ada bentuk pembiayaan take over ya Bu ya. Kita kasih advice, dan saya minta tim saya coba cek lagi di tempatnya Bu Sisi apakah itu berjalan sesuai dengan yang kita gariskan, karena itu penting. Jangan sampai kalau istilahnya tuh ya, kalau tim saya bilang begini, Pak Teo, kita itu sering begini Pak, kita mau nanam jagung tumbuhnya singkong katanya begitu kan. Makanya harus dicek nih sebenarnya gitu kan. Nah, jadi itulah yang bentuk supaya itu jadi circle. Kita balik lagi ke depan, cek lagi, jangan-jangan yang kita kasih itu salah nih dosisnya nih gitu kan. Cek lagi kompetensinya, kita search dari luar lagi, kita cari inspiration lagi dari luar untuk kita cari deliver. Itu aja circle terus seperti itu, sehingga nanti akan strive for excellence sooner or later. Kalau menurut saya sih gitu sih cycle di tempatnya. Dan itu juga berlaku juga untuk fungsi corporate secretary, fungsi untuk litigasi juga, untuk legal. Kita coba jalankan circle seperti itu dengan repetitive cycle yang kita coba improve terus menerus gitu sih kalau konsep saya sih seperti itu tentang excellence gitu. Keren banget sih Pak. Bu, ngomong-ngomong Ibu kan priority kliennya Pak Teo ya. Mahal nggak sih Bu sesinya? Mahal ya Bu ya? Pak Teo sih oke lah, paling kita ngopi aja ya. Komplimen ya Bu ya? Komplimen doang. Oke, baik sekali Pak Teo. Oke, tadi kita sudah mendengar pemaparan dari Bu Sisil sama Pak Teo. Cukup menarik ya Bapak Ibu. Tadi aku juga agak terpana gitu melihat penjelasannya Pak Teo gitu. Kayaknya aku calon klien prioritas juga boleh nggak ya Pak dari Aceh? Oke. Nah, salah satu soft value dalam excellence ini kan ada namanya peningkatan kualitas ya Bapak Ibu. Nah, tadi mungkin memang sebenarnya sudah cukup dijelaskan juga bagaimana usaha dan upaya dari Bapak Ibu di sini untuk melakukan peningkatan kualitas di produk-produk yang dihasilkan di fungsinya. Nah, kalau menurut Bu Sisil di OB Finatra, seberapa penting sih Bu kita harus melakukan peningkatan kualitas supaya kita bisa menghasilkan produk dan layanan yang unggul, di mana kompetitor kita banyak yang sudah lebih established duluan, mungkin gitu kan ya Bu. Ditambah makin bertambahnya juga kompetitor lainnya yang mungkin menemukan strategi yang lain seperti itu. Menurut Bu Sisil bagaimana? Itu penting sekali ya. Kembali lagi tadi memang dimulai dari diri kita masing-masing. Masing-masing person harus mempunyai tujuan dan kesamaan tadi visi misi pastinya kan. Tujuannya harus sama, dan
yang paling penting kan sebenarnya untuk mencapai itu kita mau berubah, karena ini kan hal yang baru ya Pak Theo ya. Kalau kita mindsetnya masih nggak bisa, dulu soalnya yang sebelumnya begini, nggak bisa, iya, makanya kita harus coba yang baru gitu kan. Sistemnya belum ada, ya dibikin. Kita belum pernah itu, ya ayo coba kita jalanin. Jadi memang harus mau mencoba hal-hal yang baru dan jangan mindsetnya tuh nggak bisa, karena kalau nanti kita melakukan ini yang terjadi ini. Kok lu bisa ngomong yang terjadi ini kan ini baru, kita nggak tahu akan seperti apa. Makanya itu tuh harus sempurna agar untuk produk yang unggul itu juga kita bisa dapetin yang utuh. Dan itu sebenarnya bukan hal yang yang merugikan, justru itu menguntungkan buat kita semua. Karena apa? Mau belajar yang baru, bagaimana ini lebih sempurna produk ini dengan kompetitor tadi kan. Syukur-syukur nanti suatu saat kita mungkin tahun ke 7, 8 kita bisa mengalahkan kompetitor yang ada. Dan kita tetap menjadi nomor 1 dong. Kan Viv tuh udah di mana-mana ya networknya ya. Manfaatkan dong itu dong, gitu kan. Yang saat ini orang taunya motor ya, elektronik ya. Ini ada bahwa bisa ya buat usaha, bisa ya jaminannya properti itu. Ya meskipun itu juga awal tertati-tati ya Pak Theo ya. Kita sih udah sering banget nih saya tektokan sama Pak Theo nih, Pak. Salah lagi ternyata Pak, nggak bisa yang kayak begini. Jadi memang jangan pernah mau berhenti untuk berusaha, belajar, memperbaiki hal-hal yang baru untuk tetap bisa memberikan layanan yang lebih baik dan pastinya produk yang unggul ya, terutama untuk di LOB Vinatra. Mungkin itu sih. Oke, jadi dipandang sangat penting sekali ya Bu ya buat Vivers untuk menerapkan value excellence ini sebagai sangat penting. Upaya peningkatan kualitas udah pasti ya Bu ya. Oke, jangan cepat berpuas diri. Ya. Oke Pak Theo. Nah, Pak Theo di fungsinya Pak Theo ini kan stakeholders cukup banyak, tadi udah kita bahas ya Pak. Ada dari lini mana gitu, cukup banyak. Ada internal dan eksternal. Apakah ada perbedaannya Pak dalam penerapan value excellence ini ketika Bapak berhadapan dengan stakeholder yang internal atau enggak next proses Bapak yang di luar juga seperti itu? Oke, thank you Tria. Jadi kalau in terms of service tentu semua at the same level ya. Should be at the same level kalau menurut saya gitu ya. Karena kita nggak mau kompromi ketika kita kasih deliverable yang ternyata nggak meet quality gitu ya, dan nggak tuntas gitu ya. Kalau di internal ketika kita serve, kita punya user gitu ya di internal dan kita kasih opinion yang atau misalnya service yang nggak tuntas, itu bisa bahaya juga. Misalnya implementasi bisnisnya jadi tidak berjalan baik gitu ya Bu ya. And then it cost kita harus mengulang lagi prosesnya dari awal gitu ya. Dan itu akan memakan waktu ya kan, membuang resources dan lain sebagainya. Itu yang sebetulnya makanya kita harus mempertahankan kita punya kualitas. Nah, sementara kalau di luar karena kita dealing sama regulasi gitu ya, sama policy gitu ya. Ya sama, the basic principle adalah we can't make any mistake gitu, any single mistake gitu. Ketika salah ya udah pasti konsekuensinya adalah sanksi kan. Betul, begitu ya. Entah sanksi itu sifatnya administratif atau yang lebih buruk lagi adalah sanksi hukum. Itu kita sangat hindari sekali, baik terhadap individu maupun terhadap korporasi ini. Jadi tugas kami ya seperti itu, untuk melindungi ya, dalam tanda kutip melindungi entitas ini secara keseluruhan gitu. Jadi makanya bagaimana kita melakukan prinsip excellence, salah satunya peningkatan kualitas, itu menjadi sangat penting. Karena tadi saya cerita di awal, regulasi itu keluar from time to time, silih ganti dengan cepat gitu ya. Requirement-nya makin aneh. Ini yang terakhir kemarin kalau yang rame-rame tentang penagihan dan penarikan gitu ya. Di mana penetrasinya sampai ke jam sampai ke ranah pribadi, itu yang regular non gitu ya menurut kita. Yang itu akhirnya membatasi ruang gerak bisa jadi gitu ya. Tetapi bagaimana kita bisa bounce back dari itu gitu ya. So kita butuh excellence ini untuk kita meningkatkan cara kita. Ada satu hal yang saya selalu tekankan sama teman-teman itu adalah prinsip resourcefulness. Jadi resourcefulness itu adalah bagaimana kita menggunakan akal daya kita. Kita kan makhluk Tuhan ini kan diciptakan dengan cipta rasa karsa gitu ya. Nah, kita manfaatkan itu sebagai sedemikian rupa untuk mencari cara
yang baru, menemukan cara baru untuk mencapai hasil yang lebih baik. Meskipun ada obstacle kan, begini Pak Teo, tetap begini, tetap begini. Oke Bu, kita begini. Oke, kita begini. Without kita undertaking yang namanya compliance terhadap policy dan regulasi. Itu sebetulnya bagaimana kita menerapkan excellence di CSL. Oke, keren banget Pak. Oke. Dari dua narasumber kita hari ini, kita sudah cukup banyak belajar terkait dengan value excellence dan penerapannya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kita mau memberikan mungkin nih teman-teman di tempat duduknya masing-masing nih yang sedang menonton podcast kita Bapak Ibu, mereka tuh lebih membutuhkan Bapak Ibu boleh nggak ya tahu gitu kan technical tips and tricks dalam penerapan value excellence di pekerjaannya masing-masing itu seperti apa. Mungkin nih kalau misalnya saya boleh kasih tahu ini ya Vivers, kalau Pak Teo itu terbiasa dengan mencatat note ya Pak ya. Oke, jadi saya spill, Pak Teo itu terbiasa membuat catatan dan saya boleh kasih tahu ya Pak ya, catatannya Pak Teo itu yang paham cuma Pak Teo. Jadi kita kalau misalnya ada catatan dari Pak Teo catatin, kita harus reconfirm ke Pak Teo, Pak ini maksudnya seperti ini kan ya Pak, benar. Jadi supaya tidak ada mistakes tadi ya Pak, betul ya. Nah itu mungkin tips dari Pak Teo ya. Mungkin Pak Teo ada tips yang lain Pak dalam penerapannya Pak. Ya itu sebenarnya ada story sih kenapa saya bikin catatan supaya saya ngerti. Sebetulnya dengan kita mengajak lawan bicara kita untuk mencatat, itu membuat dia rethink. Jadi think twice. Kalau kita hanya mendengar dan kita hanya menyimak, kita bisa cepat lupa. Tapi kalau kamu mendengar dan kamu mencatat juga, itu kamu akan cepat mengingatnya apa, dan kamu akan bisa mengambil intisari. Karena tadi yang saya bilang, we through one cycle and then we recircle it. Dan ketika mencatat itu kan kita create another circle kan. Nah, itu ini. Tapi kita balik tadi ke topiknya terkait dengan excellence. Ada beberapa hal sih yang saya tekankan kalau kita mau benar-benar being excellence. Kalau excellence itu kan sebetulnya kan kalau googling gitu ya, kita lihat apa sih itu benar-benar being extremely good at something. Dia bilang extremely good at something, berarti kita tuh harus above everything gitu ya. Maksudnya tadi Bu Sisi bilang harus naikin standarnya lagi, raise the bar gitu kan selalu. Itu yang memang dibilang namanya excellence itu. Nah, hal pertama sebetulnya yang saya selalu tekankan ketika kita lakukan cycle and recircle tadi, itu paying attention to detail itu sangat penting. Banyak leader selalu banyak bilang, oh Bapak ini detail segala macam. No, bukan. Kalau kita memang pengen jadi excellence, we need to pay attention to detail. Harus perhatikan hal-hal detail. Karena kita semakin kita melakukan cycle itu dengan cepat dan juga recircle itu dengan cepat tuntutannya, kalau kita nggak paying attention, kita bisa skip, kita bisa miss. That's why kalau di tempat kami ada KPI bahwa nggak boleh ada teguran misalnya kayak gitu ya. Itu kita bilang bahwa itu adalah standar yang sangat tinggi gitu. Kalau kita nggak pay attention to detail, misalnya muncul tiba-tiba, Pak saya ada laporan dari tim saya, ada teguran begini, what happened? Saya bilang, apa yang kita miss? Berarti kita nggak cukup detail untuk ngeliat di situ. Seharusnya kita harus cek lagi sebetulnya itu ya. Jadi pay attention to detail adalah satu hal yang penting ketika kita menerapkan prinsip excellence. Karena without any attention to detail, kita nggak akan achieve apa-apa gitu. Makanya ketika nanya tuh ya kayak interogasi gitu ya. Saya kalau nanya mudah-mudahan nggak terasa diinterogasi sama saya Bu ya. Kadang-kadang ya Bu ya. Kadang-kadang ya. Tapi itulah saya harus cari apa sih sebenarnya kebutuhannya, kesulitannya. Saya kan without came to detail, saya nggak tahu apa yang mau saya deliver dan mungkin deliverynya jadi nggak tuntas gitu ya sebetulnya. Dan saya keep checking ketika saya Bu benar nggak yang sudah kasih, oke nggak? Saya selalu berusaha seperti itu gitu. Dan tim saya minta untuk seperti itu selalu gitu. Apa namanya ketika kita ada. Jadi attention dan berikutnya ada resourcefulness. Tadi saya udah cerita sedikit ya bagaimana kita selalu menggunakan akal kita. Kadang kita suka ya malas gitu ya untuk ya udahlah gitu ya. Udah jadi ya kan, udah beres nih kerjaan and that's it gitu ya. Tanpa kita mau coba cari lagi gimana sih caranya. Sampai mungkin tips saya juga karena nih Pak Teo baru sampai sini udah nanya lagi mau gimana gitu. Tapi itulah yang memang saya demand dan being leader, kita semua pasti yang dengar di sini juga banyak leader fifth juga gitu ya. Being leader ya harus demanding ya Bu ya sebetulnya gitu ya. Kita tanyakan lagi apa? Is there any other way? Is there any better way? Kan gitu sebetulnya untuk itu. Terus berikutnya kalau misalnya kita bicara
untuk excellence itu juga don't forget to build kompetensi sih. Itu Itu penting. Ya, karena without any kompetensi, bagaimana tadi kita mau kasih deliver kita punya result ya. Tempat musisi ya, mungkin LOB juga gitu ya, di setiap fungsi orang kredit, surveyor segala macam. Kalau dia nggak tahu kompetensi apa yang dia lakukan itu benar, setidaknya dia tahu SOP-nya seperti apa sih. Kan bahaya kalau dia melakukan pekerjaan dia nggak tahu SOP-nya. Dia never lead SOP, padahal kita tempatnya compliance sudah bikin SOP sebagus mungkin tapi nggak pernah dibaca, atau mungkin leadernya nggak pernah membagikan seperti itu. So perlu adanya updation, perlu adanya sharing, reshaping untuk yang namanya meningkatkan kompetensi. Karena meningkatkan kompetensi itu bisa dua hal menurut saya. Internally dengan cara melakukan refreshment seperti itu, atau externally kita look for ada inspiration ya Bu ya. Kayak kita hire consultant, kita benchmark, whatsoever, banyak sebetulnya caranya. So itu adalah cara training ya kan. Itu cara kita untuk meningkatkan kompetensi. Sometimes kita bisa lupa, gimana mau naik kalau kompetensinya juga nggak naik, gitu kan. Gimana kita mau being at another landscape kalau kita nggak pernah tahu landscape itu seperti apa yang mau kita masuki, universe itu, the new universe itu mau seperti apa gitu ya. Nah dan mindset juga perlu, growth mindset itu perlu, karena itu yang akan jadi bahan bakarnya gitu ya. Nah yang terakhir menurut saya adalah yang penting juga tipsnya adalah bagaimana konsistensi sih. Excellence itu kita bicara konsistensi, karena nggak pernah. Karena kalau kita bicara sukses itu kan something that measurable ya. Sukses itu kita bisa ukur, mau nyampe target 100 miliar, 200 miliar, that's target, and it can be changed ketika kita sampai situ gitu. Tapi kalau kita bicara excellence itu kita bicara continuous process sebetulnya. Ya, jadi konsistensi itu penting. Jadi kalau ketika konsistensi itu stop, maka dia jadi nggak continue lagi ya Bu ya. Iya kan? Betul. Sampai kadang-kadang aduh Pak Theo apalagi ini kan gitu kan. Ya kan? Kan kemarin udah Pak. Kemarin udah lagi kan, kadang saya gangguin divisi lain juga, bos ada begini, Bu ada begini, Pak ada begini. There is a konsistensi bahwa kita akan terus mengetuk, kita akan terus sometimes agak lebih keras kita menggedor gitu ya. Supaya ada terjadi pergerakan, karena without any konsistensi sebenarnya we're not going anywhere sebetulnya gitu. Kita akan capai excellence gitu. Itu sih kalau menurut saya dari saya. Thank you ya Pak. Gimana kalau Bu Sisil, tips and triknya nih Bu Sisil? Ya, jangankan untuk bisnis baru ya, maksudnya bisnis yang existing pun kan nggak boleh ya udahlah gitu. Kan tetap harus ada tadi perbaikan terus, peningkatan kualitas, mau prosesnya lah, mau sistemnya lah, itu juga tetap harus, karena kalau enggak udahlah segini aja lah. Ini kompetitor nggak tidur loh, dia juga lagi ngapa-ngapain gitu loh. Masa iya kita diam aja terus tiba-tiba kaget, dia udah lari jauh banget, kita masih posisi di sini nih, stuck di sini nih. Nah itu yang existing ya. Apalagi yang baru, bahwa kita tuh memang harus mau mungkin keluar dari comfort zone ya Pak. Iya betul. Kalau tidak, ya itu tadi nggak bisa, susah, nggak bakalan berhasil lah. Nah itu kita udah terkotak dengan itu yang bahaya. Makanya saya yang sudah 26 tahun di Viv Group, mungkin kalau ngomongin NMC, Spectra, UV, Amitra gitu ya udahlah kita tahu banget, udah ngotot lah. Tetapi ini hal yang baru, microfinancing, bahwa ini nanti ada jaminannya adalah bisa, kolateralnya bisa properti. Apa itu ya? Gimana ya? Itu kan mau nggak mau harus belajar lagi hal yang baru kan. Betul Bu. Mau belajar yang baru, jadi hal yang baru, mau siapapun, ada beberapa kan ternyata juga tahu kan, kita juga ambil dari Viv juga kan ya, yang internal. Ada yang dari UV, ada juga yang dari NMC, ada yang juga dari mana. Jadi juga harus merubah, menyesuaikan mindsetnya yang tidak bisa. Kalau kemarin yang di tempatku tuh begini nggak bisa. Nah itu loh, itu tuh memang harus mau itu untuk merubah itu. Yuk keluarlah dari zona nyamannya. Belajar, mau yang existing, mau yang baru, bisnis yang baru, semua harus mau menjalankan itu ya Pak Theo ya. Dan komunikasi lah pasti yang baik, karena apa? Seperti yang Vinatra baru ini kan nggak mungkin juga saya kerja sendiri kan dengan tim yang ada. Jadi tim kami juga pastinya tektokan terus dengan Pak Theo. Pak Theo ini ada kasus begini Pak, kita belum pernah loh Pak. Ini kan biasanya kalau cuma narik motor udah. Ini gimana ya narik properti gitu kan? Rumah nggak kemana-mana. Itu kan belajar dengan CR, dengan kredit, itu juga terus menerus untuk keep komunikasi dengan mereka.
Oke, keren sekali. Terima kasih Bapak Ibu tips and tricksnya ya. Jadi teman-teman itu tadi sudah disampaikan sama Pak Theo dan Bu Sisil, cukup komprehensif dan harusnya sih sudah cukup detail dan membantu ya untuk penerapan value excellence di sehari-harinya Vivers di sini. Nah, semoga Bapak Ibu, kita juga berharap ya, semoga Vivers yang sedang menonton podcast kita kali ini bisa memberikan informasi dan pengetahuan juga di-share gitu kan ke teman-temannya. Jadi ada loh caranya dengan melakukan yang tadi sudah di-sharing sama Pak Theo dan Bu Sisil di sini. Nah, semoga juga untuk di podcast kita hari ini dari sharing Bu Sisil dan Pak Theo bisa memotivasi Vivers untuk selalu memberikan kualitas diri yang versi paling terbaik, above the standard ya Pak. Ya, nggak bisa, ini udah ada standarnya. Nah, kita harus above the standard gitu kan. Logikanya kayak kemarin kamu sudah melakukan sedemikian rupa untuk achieve the target. Kita udah achieve the target gitu kan. Tapi kan tahun ini targetnya kita ditambahin gitu kan. Lagi. Masa iya standarnya sama seperti yang tahun-tahun sebelumnya? Itu enggak logis gitu kan ya. Itu kayak bisnisnya Bu Sisil ini kan sebenarnya kan new face of Viv Group sebenarnya. Karena kalau kita kaitin sama sekarang lagi marak sustainability gitu ya. Ini adalah true sample of sustainability sebetulnya. Ya, betul. Karena memberdayakan community, community empowerment itu ya caranya lewat begini. So ya makanya ketika kita masuk benar-benar landscape baru ya Bu, ini memang harus kita dukung. Tanpa itu juga nggak mudah juga, gitu kan. Betul. Itu. Oke. Juga kita harapannya bisa selalu melakukan perbaikan berkesinambungan ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak berhenti belajar, mengupgrade diri ya kan. Ayo coba berkaca dulu sebenarnya selama ini mungkin kita punya kekurangan ya. Dicatat aja ya Pak ya, dicatat gitu kan mungkin. Jadi kita bisa tahu kita mau develop diri kita tuh di yang mana, Pak, di bagian mana, proses kerja yang mana, rejuvenate SOP-nya, sesuaikan dengan regulasi di luar yang sudah di-share, mungkin seperti itu ya Pak. Jangan lupa Bapak Ibu atau Vivers yang ada di tempat duduknya masing-masing, ada Pak Theo loh. Bisa jadi konsultan ya Pak ya. Jadi di fungsi teman-teman kalau misalnya butuh insight gitu kan, misalnya menemukan kesulitan dalam penerapan SOP-nya, mungkin bisa langsung saja ke Pak Theo gitu. Oke Vivers, jadi tadi kita sudah mendengarkan cukup panjang ya, dan mungkin teman-teman sekarang sudah menemukan pencerahan gitu terkait dengan bagaimana sih sebenarnya actualnya dalam penerapan value excellence di kegiatan kita sehari-hari, di fungsi pekerjaan kita, bagaimana kita berhubungan dengan next proses, harusnya berpandangan seperti apa. Nah, jadi sekian teman-teman. Jadi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan follow semua media sosial Growing at Viv Group. Dan jangan lupa di-share juga ya seluas-luasnya. Jadi semua Vivers bisa menonton podcast kita dan bisa menerapkan di fungsinya sehari-hari. Jangan lupa kita akan hadir di tim podcast berikutnya. Kita yel-yel dulu ya Bapak Ibu ya. Oke. Kita yel-yel Viv Group luar biasa, tim, yes. Dah.